Apa kabar semuanya? Terima kasih untuk kehadiran. Acara hari ini cukup menarik karena topiknya itu lebih ke arah motivasi dan sosialita ya. Di FST topik-topik begini relatif jarang ya. Saya akan share screen dulu perkiraan waktu yang akan kita pakai gitu ya, dan detail-detail topik dari semua pembicara. Saya ambil layar sedikit. Jadi sesuai agak mundur dari jadwal ya, 30 menit mundur dari jadwal ya, tapi masih on track lah ya. Nanti presenternya ada 3 orang, mungkin nanti di belakang-belakang Pak Brur ini cuma nemenin aja ya. Pertama kita akan dengar Rika ya, judulnya Kupu-kupu vs Kura-kura ya. Kemudian Detia dengan tips and tricks pengerjaan skripsi, dan ketiga Farhan tips untuk lulus di bawah 22 tahun. Nah, sebagai ilustrasi ya, ini semua yang tamu kita hari ini adalah cum laude ya. Cum laude semua, dan yang sudah resmi the best fakultas itu adalah Enrika ya, nanti dia akan jelasin yang terbaik sefakultas. Dan Detia itu sebentar lagi resmi wisudanya, tapi sebenarnya yudisiumnya atau lulusnya sudah. Dan Farhan juga sudah mulai bekerja ya, jadi begitu lulus langsung bekerja. Dengan tidak berlama-lama lagi, kita mulai saja dengan Enrika. Silakan Enrika. Oke, sebentar Pak. Ini desktop mana ya yang kelihatan ya? Ini kelihatan ya? Oke, sebentar. Kayaknya udah lama nih nggak pakai MS Teams. Ya kalau nggak pakai MS Lama banget. Bentar Pak. Bentar. Hilang. Oke, udah kelihatan ya? Udah. Oke, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elrika Dewi Herawati Jana, alumni TUIN angkatan 2017.
Sebelumnya mau berterima kasih dulu kepada Pak Bror yang udah menyelenggarakan acara ini, juga teman-teman, terutama Farhan dan Detia, teman-teman seperjuangan lah istilahnya, yang udah ikutan hadir pada hari ini. Nah, di hari ini saya ingin sharing sebenarnya tips dan trik. Judulnya saya lulus di bawah 22 tahun. Oke, pertama tentang saya, ini singkat biografi. Saya merupakan alumni TUIN 2017 dengan IPK 3,9 dan juga alhamdulillah mendapatkan gelar sebagai wisudawan terbaik Fakultas Sains dan Teknologi serta mendapatkan predikat mahasiswa berprestasi fakultas. Selain itu, saya juga merupakan alumni baru saja lulus dari Apple Developer Academy cohort 4 dengan pengalaman pernah menjadi project manager, product designer, dan coder. Nah, topik yang akan saya bahas di sini sebenarnya lebih ke topik yang biasa dibahas sama teman-teman, biasanya maba atau teman-teman yang masih bimbang dengan sebenarnya di kuliah tuh bagusnya kita seperti apa ya. Dan topiknya namanya kura-kura versus kupu-kupu. Mungkin ada yang tahu, udah familiar kali ya, kura-kura dan kupu-kupu itu apa. Ini bukan binatang, ini istilah singkatan. Kura-kura artinya kuliah rapat, kupu-kupu artinya kuliah pulang. Ini adalah dua tipe mahasiswa yang biasanya diperdebatkan. Kira-kira mana yang lebih baik? Seperti itu. Nah, untuk menjawab mana yang lebih baik, sebenarnya kalau nanyanya ke saya orangnya cenderung objektif, jadi saya bilang dua-duanya sama aja, ada kelebihan dan kekurangannya. Mari kita lihat kelebihan kura-kura dulu ya mungkin. Oke, kura-kura, kuliah rapat. Biasanya pertama definisi dulu kura-kura itu apa. Biasanya yang disebut dengan kura-kura itu adalah mahasiswa yang aktif dalam organisasi, ekskul, kalau di universitas apa ya? UMKM ya. Bukan UMKM, kok UMKM? Ya ekskul lah. Nah, biasanya mereka setelah kuliah itu nggak langsung pulang, tapi ada rapat. Gue rapat dulu ya bentar gitu. Malah kadang saking sibuknya bisa aja mereka rapat itu lebih utama dibandingkan menghadiri kelas biasa akademik. Biasanya sampai ada yang seperti itu. Nah, saya sering dengar ada orang yang ngomong gini, ada yang orang nanya kayak gini, Kak, jadi ikut organisasi, aktif organisasi, jadi kura-kura itu bagus ya untuk menambah koneksi. Terus biasanya saya balikin, tergantung define koneksi itu seperti apa. Kalau koneksi hanya sekedar kenalan, tapi kamunya sendiri nggak bisa memanfaatkan koneksi itu, networking itu, ya sama aja, bohong gitu kan. Nah, di sini saya mau ngasih tahu, memperlihatkan kira-kira advantage atau benefit dari kura-kura itu sebenarnya apa sih, apa yang bisa dimanfaatkan. Nah, yang pertama, soft skill. Jadi kura-kura itu benefitnya ada di pengembangan soft skill. Di soft skill itu ada tim dynamic. Kalian kalau misalnya ikut organisasi bisa memahami sebenarnya orang itu nggak cuma itu aja. Personality orang itu sangat diverse dan pasti ada aja ketemu orang yang dalam tanda kutip unik yang agak susah untuk dihadapi. Nah, biasanya suka ketemu di organisasi-organisasi. Dan itu pun sebenarnya ketika masuk dunia kerja lebih banyak lagi
lebih diverse lagi orang-orangnya. Jadi dengan mengikuti organisasi itu bisa jadi cuplikan atau spoiler lah untuk menghadapi nanti dunia kerja ke depannya. Soft skill selain ketemu dengan orang-orang unik juga bisa mengasah active listening, bisa mengasah untuk kita memberikan constructive feedback. Karena biasanya kalau rapat itu kan kita dituntut untuk mendengarkan. Setelah mendengarkan, kita dituntut untuk memberikan pendapat kan, kira-kira karena brainstorming dalam rapat biasanya seperti itu. Nah, untuk networking, kuliah rapat biasanya ikut organisasi, ketemu banyak teman, cutting, ataupun orang-orang alumni dan yang lain-lain. Biasanya kalau bikin acara, kita suka ngundang narasumber, pasti kenal dengan narasumbernya. Nah, networking kalau hanya kenal saja sebenarnya kalau saya pribadi bilang nggak terlalu bermanfaat. Nah, networking ini bisa kita manfaatkan dengan kalau mau dimanfaatkan untuk survive di kuliahan, mungkin bisa kalau berdasarkan pengalaman ya, ngajak cutting untuk ngajarin kita, biasanya gitu. Terus manfaatin aja seperti itu, cutting, bang, gue ada yang nggak ngerti nih matkul ini, boleh nggak ajarin gue? Biasanya gitu. Dan kalau misalnya lo udah kenal, temenan, deket sama cutting, biasanya lo dibantu. Terus, apa lagi ya? Nah, biasanya tugas-tugas, misalnya dikasih tugas nih, kita punya tugas matkul apa gitu. Terus biasanya cutting tuh punya resource-nya. Lo cari di sini aja. Nah, kita juga ngebantu kita buat survive di kuliahan gitu. Terus untuk time management. Nah, kuliah rapat itu membuat kita mau nggak mau harus menguasai namanya time management. Karena kita harus ngebalance antara rapat serta akademik, rapat dan juga kuliah, rapat dengan nilai akademik lah istilahnya. Jadi rapat iya, tapi jangan lupakan juga dengan tujuan kita di universitas itu apa sih, kita butuh nilai juga kan. Lalu self branding dengan kuliah rapat ikut organisasi, ketemu teman-teman, banyak networking, itu bisa jadi kesempatan buat kita dalam tanda kutip ngejual diri kita. Nah, kalau self branding kita tuh kuat dan bagus, orang tuh bakal mudah ingat kita. Nah, ini benefitnya di mana? Benefitnya di sini biasanya. Ketika alumni atau cutting, mereka punya startup, mereka punya kerjaan, terus ingat sama kita, oh si A ini rajin di organisasi, aktif, rajin, ulet, dan bla bla bla. Hire dia aja deh, gue ngajak dia aja deh buat proyekan atau apa. Nah, di situ self branding kita berfungsi, terlihat bermanfaat seperti itu. Itu mungkin advantage atau benefit dari kura-kura ya. Terus kekurangannya apa? Sebenarnya kalau mau bilang kekurangan, time management juga. Loh, kok time management lagi? Iya, karena time management itu sebenarnya tricky. Dia kayak pedang bermata dua gitu. Jadi kalau bisa menguasai time management, oke, mantap. Kalian bisa balance antara organisasi dan juga akademik. Tapi kalau lost time managementnya kurang, bisa-bisa akademik kalian malah jatuh, merosot, dan akhirnya ya tadi tidak bisa lulus dengan waktu yang diinginkan gitu, tepat waktu. Seperti itu. Mungkin lanjut, tadi udah ngomongin kura-kura, sekarang ngomongin kupu-kupu. Kuliah pulang. Biasanya anak kupu-kupu ini stereotipnya apa ya, malas, terus kayak tidak aktif dan bla bla bla. Padahal sebenarnya kuliah pulang kalau misalnya dimanfaatkan dengan benar oleh orangnya tersebut,
kalian bisa memaksimalkan hard skill. Kalau kura-kura tadi soft skill, kupu-kupu bisa memaksimalkan hard skill. Dengan banyaknya free time yang kita punya, dengan kuliah kan biasa kalau SKS-nya penuh mungkin Senin sampai Jumat. Tapi kalau SKS-nya yang penuh itu sampai 21 doang, sampai kalian cuma 18, itu kan bisa kuliah cuma 2 atau 3 hari dalam seminggu. Sisanya kalian bisa memanfaatkan free time itu untuk mengasah hard skill. Ikut Udemy, ikut Coursera, ngambil sertifikasi maksudku. Banyak deh pokoknya. Dan hard skill ini, sertifikasi ini berguna banget, percaya berguna banget ketika nanti kalian udah lulus. Ada orang yang dilirik hanya karena sertifikasinya, kelihatan ada sertifikasi di LinkedIn, langsung di tembak gitu. Oh ya, lo kerja sama kita karena lo punya sertifikasi ini. Percaya hard skill itu selain soft skill juga penting hard skill. Nah, time management sebenarnya sama kayak kura-kura. Dengan jadi kupu-kupu sebenarnya kita bisa mengasah time management kita. Kalau misalnya kita tadi ingin produktif, seharusnya kita bisa time management kita bagus. Berarti kita ketika pagi kuliah pulang kita set time kita untuk belajar, malamnya belajar, siangnya tidur atau istirahat, seperti itulah. Nah, selain itu ada juga hobi atau passion exploration. Ini kadang orang banyak yang lupa atau orang banyak yang menyepelekan tentang hobi atau passion. Sebenarnya hobi dan passion ini karena kita punya free time yang banyak, kita bisa jadi lebih punya banyak waktu untuk mengeksplor. Kita hobinya apa? Hobi itu juga meningkatkan produktivitas. Passion, kalau kita ketemu, kadang biasanya Gen Z atau milenial sering ribut kan, kerja sesuai passion. Nah, tapi kadang mereka nggak tahu passion mereka apa. Nah, dengan adanya free time, kalian bisa explore passion kalian apa, terus atau bisa memaksimalkan hobi kalian. Dan hobi kadang juga bisa mendatangkan rezeki, gitu sih. Dan hobi juga bisa bikin apa ya, kalau istilahnya sekarang lebih stable mental health-nya dengan hobi. Nah, jadi ini beberapa benefit dari kupu-kupu. Terus lulus tepat waktu, gimana caranya untuk kura-kura dan juga untuk kupu-kupu? Ini ada beberapa tips dan trik sebenarnya untuk para mahasiswa kupu-kupu. Nilai, fokus penuhi SKS dan selamatkan nilai di semester 1, 2, dan 3. Karena ketika semester naik lagi, sebenarnya udah sibuk dari semester 3 biasanya, tapi yang sibuk banget biasanya di semester 4 dan 5. Nah, sebelum itu saran saya adalah fokus ambil SKS yang penuh di semester 1, 2, dan 3 dan selamatkan nilai kalian di semester 1, 2, dan 3. Selamatkan artinya jangan sampai ada nilai yang ngulang. Karena itu bakalan ribet. Kita harus ngambil lagi SKS-nya di tahun-tahun berikutnya. Sedangkan kita akan mulai sibuk di tahun-tahun berikutnya. Nah, koneksi. Tadi yang udah saya bilang, manfaatkan koneksi sebagai resource untuk survive. Dan bisa juga jadi resource untuk mengikuti lomba. Misalnya cutting, alumni, mereka biasanya punya info untuk lomba hackathon dan segala macamnya. Nah, kalian bisa dapetin resource itu dari koneksi yang kalian punya. Dan tugas, manfaatkan tugas untuk meningkatkan nilai. Dari pengalaman saya, tugas di UIN ini kebanyakan porsinya 40% dari
nilai keseluruhan. Jadi jangan sepelekan tugas. Satu sebenarnya yang jadi kunci dari tugas itu adalah kumpulin tepat waktu. Kumpulannya tepat waktu. Mau kamu pikir itu salah atau jelek. Karena pilihannya cuma dua. Kalau kumpulin tepat waktu, tapi jawabannya salah, ada yang salah, kalian cuma dikurangi nilainya. Kalau kalian tidak ngumpulin tepat waktu alias sudah lewat, kalian malah nggak dapat nilai sama sekali. Jadi mendingan kumpulin tugasnya gitu. Lalu dosen, akrabkan diri dengan dosen. Sebagai kupu-kupu, orang yang ikut organisasi, seharusnya kita bisa lebih supel, lebih bisa connect dengan dosen, bisa lebih aktif di kelas dan akrab dengan dosen. Nah, dengan akrab dengan dosen biasanya kita sering ditawarin untuk ikut penelitian dan segala macam. Nah, itu tuh bisa aja jadi penelitian dosen bisa jadi inspirasi untuk topik skripsi yang bakalan kalian ambil. Atau bahkan bisa jadi penelitian dosen itu bisa kalian jadikan sebagai bahan dari skripsi kalian. Bisa berbagai macam. Jadi sebenarnya tidak ada ruginya untuk kalian akrab dengan dosen. Nah, timeline. Tentukan rencana batas keaktifan. Biasanya mulai masuk, misalnya HIMTI misalnya masuk semester 3 akhir kan, soalnya biasanya Desember tuh baru ada sertijab. Terus setelah itu kan 4-5 di semester 4, di semester 5 itu kalian fokus biasanya. Mungkin HIMTI, kalau saya ambil contoh HIMTI. Terus nanti setelah di situ kalian bisa fokus, kalian ingin memfokuskan untuk mengasah soft skill, dan saran saya adalah fokus dengan mendapatkan pengalaman berorganisasi. Fokus ngambil soft skill-nya. Jangan fokus di jabatan. Jangan incar jabatan kayak, saya harus sampai ke jabatan ini nih. Jangan. Yang dicari harusnya soft skill Anda, pengalaman di organisasi. Nah, setelah itu saya sarankan untuk fokus ketika semester 6, semester 7, semester 8 itu udah saya sarankan untuk tidak lagi ngambil organisasi atau apapun. Sadly, itu adalah truth-nya sebenarnya. Nggak akan bisa, akan susah banget untuk kalian bisa lulus tepat waktu kalau kalian masih nggak fokus di semester 6. Akan susah banget. Kecuali kalian memang benar-benar time management-nya bagus banget. Itu possible. Gitu. Ini ambil PKL, saya sarankan di liburan, ketika liburan. Jadi ketika liburan semester 5, ketika sebelum masuk semester 6, atau ketika liburan semester 6. Jadi ketika semester 6 ini, kalian bisa ngambil SKS yang penuh, full. Nah, di semester 6 itu ada yang namanya matkul riset. Saya sarankan untuk manfaatin matkul riset untuk cari topik yang ingin diseriusin. Kadang yang saya lihat kebanyakan orang menyepelekan matkul riset. Ketika akhir-akhir semester 7, semester 8 bingung. Topik gue apa ya bagusnya? Padahal di semester 6 itu udah dikasih matkul untuk kita riset. Kita kira-kira tertarik di topik apa? Seperti itu. Jadi saya sarankan benar-benar maksimalkan di matkul riset ini. Seperti itu. Nah, itu tips and tricks sebagai kura-kura. Nah, ini tips and tricks sebagai kupu-kupu. Karena kupu-kupu,
waktu kita lebih fleksibel. Jadi saya sarankan untuk ambil SKS full di semester 1, 2, 3, 4 karena nanti semester 5, 6, 7 udah mulai banyak kayak KKN, PKL, proposal skripsi dan bla 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 semacamnya. Itu udah sibuk banget. Jadi saya sarankan 1, 2, 3, 4 itu full. Jadi di selanjutnya bisa lebih santai. Terus timeline, atur produktivitas dengan buat timeline. Jadi set goals kalian, mau selesai PKL kapan, mau mulai ngerjain skripsi kapan, nyari topik kapan, dan sebagainya. Seperti itu. Terus untuk hard skill, manfaatkan free time yang kalian punya. Seharusnya banyak kalau misalnya kita sebagai kupu-kupu untuk mengasah hard skill. Yang tadi aku bilang Udemy, Coursera itu banyak yang gratis atau enggak diskon gede-gedean biasanya di Udemy. Atau Skill Academy itu juga kadang ada yang gratis. Manfaatkan itu untuk namanya menumpuk portofolio. Buat portofolio sebanyak-banyaknya, ambil sertifikasi sebanyak-banyaknya. Jadi nanti kita nggak perlu pusing-pusing lagi di semester-semester akhir untuk ngejar portofolio karena kita kan mau setelah lulus nyari kerja. Nah, dengan udah ada portofolio sebanyak-banyaknya, kita bisa aman ketika lulus nanti udah langsung melamar di berbagai perusahaan karena udah ada portofolio dan segala macamnya. Nah, sama kayak kura-kura, manfaatkan juga matkul riset kalau misalnya kalian masih bingung dengan kalian di semester 6 itu di semester 5 masih belum nemu kira-kira topik riset apa, silakan manfaatkan topik skripsi apa, silakan manfaatkan matkul riset ini dengan sebaik-baiknya. Sama jadi kupu-kupu nggak berarti kalian nggak bisa aktif di kelas. Dengan kupu-kupu coba untuk aktif di kelas sehingga bisa akrab juga dengan dosen, dan tadi manfaatnya akrab dengan dosen insya Allah bisa melancarkan kalian hingga nanti ke skripsi gitu. Nah, intinya sebenarnya ada dua yang harus kita pegang. Kita harus punya tujuan akhir. Di awal kita harus tetapin tujuan akhir kita mau kemana. Kita mau jadi apa ketika sudah lulus? Mau jadi lulusan yang seperti apa? Dengan banyak prestasi kah? Atau yang siap kerja kah? Atau seperti apa? Nah, dengan kayak gitu kita bisa di dalam perjalanan fokus dan tahu kita mau milih jalan yang mana. Kalau kita pengen jadi mahasiswa berprestasi, berarti ketika perjalanan kita sering ikutin banyak lomba dan segala macamnya. Kalau kita mau jadi lulusan yang siap kerja, kita di perjalanan tuh ambil aja sertifikasi hard skill seperti Udemy bla bla bla. Jadi ketika sudah lulus kita langsung siap kerja. Nah, terus kita punya laju dan jalurnya masing-masing. Kadang sering ngelihat orang, termasuk aku, kalau ngelihat orang yang punya achievement yang lebih gitu, ketika kita masih belum punya achievement apa-apa, sedih, insecure gitu kan. Tipsnya adalah percaya diri, jangan ngelirik kanan kiri. Kita tuh punya momennya masing-masing. Jadi jangan biarin insecurity kita itu membuat kita untuk berhenti berusaha. Malah seharusnya dengan ngelihat achievement orang bikin kita semakin terpacu. Oh, dia bisa, gue juga bisa gitu. Nah, akhir kata terima kasih. Itu saja yang bisa saya sharing pada teman-teman hari ini. Kita bisa temenan di WhatsApp, nomornya tertera di sini, atau di LinkedIn kita bisa connect dengan Alika Dewi Tijana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mantap Elrika. Kita lanjut dulu ke yang berikutnya. Detia silahkan. Apa layarnya sudah terlihat jelas? Detia suaranya kecil Detia. Tes. Tes. Agak mendingan ya. Oke, langsung dimulai ya Pak? Boleh. Silahkan Detia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Blur karena sudah mengadakan acara webinar ini, yang mana semoga dari acara ini tuh bisa memotivasi adik-adik tingkat untuk bisa lebih bekerja keras untuk menyelesaikan skripsinya. Oke, di sini kita mulai dengan webinar dengan judul Sarjana di bawah 22 tahun. Widih, 22 tahun. Oke, perkenalkan nama saya Detia Jumral. Di sini saya mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Jakarta, masuk tahun 2017 dan dinyatakan lulus pada tahun 2021. Nah, lulus di bawah 22 tahun, emang bisa gitu? Oh, bisa dong, bisa, tentu saja bisa. Detia. Jadi di sini, iya Pak. Kayaknya salah 2020 Detia. Kenapa Pak? Lulusnya 2020 Detia. 2021 saya Pak. Enggak, 2020. Oh iya 2021 ya sekarang ya, benar ya. Iya. Betul. 2021. Di sini kita cerita-cerita dulu ya, cerita-cerita perjalanan perkuliahan Detia. Waduh. Jadi saya dimulai dari semester 1 itu ngambil, semester 1 semester 2 kan kita SKS-nya dipaketin jadi 24 SKS. Nah, semester 2 semester 4 itu usahakan nabung untuk melengkapi, nabung dari semester atas, nabung SKS dari semester atas dibawa ke semester 2 dan 3. Jadi semester 1 sampai semester 4 ini kita ambil perkuliahan dengan SKS penuh per semesternya. Itu perjalanan saya di semester 1 sampai semester 4. Kemudian dilanjut ke semester 5. Semester 5 ini mulai melakukan observasi, mulai baca jurnal, cari-cari jurnal, cari topik gitu, mulai cocokin topik sama pembuatan proposal. Nah, kemudian di semester 6 ini tertarik untuk ganti topik. Topik sebelumnya itu BPM ya Pak. Ya El, kita barengan dulu. Terus semester 6 ganti topik jadi SDP. Nah, ini tuh prosesnya juga cukup panjang waktu itu karena sebelumnya tuh di BPM ini tuh udah pernah buat proposal, udah selesai proposalnya. Kemudian diganti jadi SDP. Jadi prosesnya dimulai dari awal lagi, jadi baca jurnal, belajar mengenai SDP, semuanya. Nah, kemudian setelah itu tanggal 12 Agustus 2020 ini diadakan seminar proposal. Nah, saya ikut seminar proposal pada 12 Agustus ini. Nah, setelah itu untuk proses selanjutnya itu melakukan eksperimen. Nah, di eksperimen ini terjadi beberapa masalah. Nah, masalah ini yang sering banget terjadi. Bukan sering terjadi, tapi emang benar-benar terjadi untuk semua mahasiswa dari masalah internal maupun eksternal. Internal misalnya, aduh ini apa ya, dari waktunya, dari niatnya, itu tuh internal itu. Kemudian kalau eksternal nih misalnya, nah seperti saya nih, masalah itu karena penelitian ini, penelitian saya sendiri itu untuk di Indonesia untuk di Indonesia itu tuh belum ada saya temui gitu. Dan dari luar pun itu yang menggunakan metode seperti saya ini tuh
sangat jarang. Jadi itu benar-benar untuk proses eksperimennya sendiri itu butuh waktu yang panjang karena itu mulai meraba-raba, belajarnya dari yang pertama, 1, 2, 3, coba-coba semuanya. Jadi itu butuh semangat yang tinggi untuk mengerjakan skripsi ini. Nah, kemudian ini nih, di skripsi selama skripsian ini ternyata di awal tahun 2020 itu kan awal corona ya. Nah, kebetulan ini kakak saya melahirkan. Jadi selama corona kan kuliahnya di rumah. Nah, ini setelah kakak saya udah masuk kerja lagi, itu anaknya saya yang asuh. Jadi saya menjaga keponakan lah istilahnya. Nah, ini jadi untuk skripsian terus bagi waktu dari jaga anak terus skripsian jadi kayak aduh gimana ini udah siangnya bersama keponakan capek gitu ngurusin kan terus malamnya dilanjutin skripsian itu butuh effort lebih untuk pengerjaan skripsinya sendiri. Nah kemudian setelah berbulan-bulan berlalu akhirnya alhamdulillah skripsian ini selesai. Jadi bisa melakukan seminar hasil setelah ngobrol-ngobrol sama pembimbing, udah melakukan revisi dan sebagainya, barulah bisa dijadwalkan untuk seminar hasil. Dan alhamdulillah pada tanggal 29 September 2021. Nah, kemudian setelah melakukan seminar hasil, ini melakukan submit paper dan dipresentasikan pada tanggal 13 Oktober 2021. Nah, kemudian barulah di tanggal 22 Oktober itu sidang skripsi dan alhamdulillah dinyatakan lulus sebagai sarjana komputer di umur 21 tahun. Nah, ini beberapa tips dan trik untuk mengerjakan skripsi. Yang pertama itu kita harus menemukan ide. Menemukan ide ini gimana? Kita harus melakukan observasi sama literatur. Kita juga perbanyak baca-baca jurnal. Ini sangat penting baca-baca jurnal ini. Sangat penting. Karena tuh dari jurnal-jurnal itu nanti kita bisa mengumpulkan sebuah ide yang bisa kita masukkan sebagai bahan untuk penelitian kita gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah pengumpulan data. Itu mungkin ada yang pakai kuesioner, kemudian juga membuat tabel perbandingan gitu. Nah, kemudian pengerjaan proposal. Kemudian setelah proposalnya selesai, selanjutnya itu adalah seminar proposal. Nah, kemudian setelah seminar proposal itu kan melakukan eksperimen rancang bangun sistem. Ini apa yang menurut kita menjadi penelitian ini bagus gitu. Jadi kita kumpulkan semua ide-ide, kemudian menemukan sebuah topik yang dapat diangkat sebagai skripsi kita. Dan setelah ide-ide tersebut terkumpul, jadilah eksperimen ini kita lakukan setelah ide-ide tersebut terkumpul, eksperimen ini kita lakukan sesuai dengan ide yang sudah ada tersebut. Kemudian selanjutnya itu bab 2 sampai bab 3 itu banyaknya mengenai teori. Nah, ini proses penulisannya dari teori ini. Jadi kita menulis dari bab 2 dan bab 3 itu sesuai dengan teori. Nah, kemudian bab 4, bab 5, bab 6, bab 4, bab 5 itu sesuai dengan hasil skripsi kita, hasil dari eksperimen kita, kemudian di bab 6-nya itu adalah kesimpulan dasaran. Nah, kemudian pedoman penulisan skripsi itu bisa kita lihat pada website TI. Jadi sudah ada pedoman penulisan skripsi teknik informatika. Jadi bisa diambil, bisa di-download dari sana. Nah, ini nih, Pak Brur pernah menyampaikan. Sering ini Pak Brur ngomong ke saya, cita-cita itu adalah khayalan. Nah, khayalan ini bisa jadi kenyataan. Caranya gimana? Caranya itu kerja keras. Jadi tuh gak apa-apa kita cita-cita setinggi-tingginya. Gak apa-apa, berkhayal aja dulu. Nah, khayalan ini tentu saja bisa jadi kenyataan. Caranya gimana? Ya, kita harus kerja keras agar khayalan ini bisa jadi kenyataan. Nah, ini beberapa yang diharapkan bisa menjadi penyemangat bagi teman-teman. Yang pertama itu
hampir semua peristiwa tidak dapat berjalan sesuai rencana, dan itu nggak apa-apa. Yang penting kita tetap semangat. Nggak semuanya, nggak semua target yang kita tetapkan itu bisa jadi sesuai kenyataan yang ada. Jadi kadang ada aja masalahnya, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap semangat dalam mengerjakannya. Yang penting usaha, berdoa, insya Allah. Nah kemudian, kegagalan itu nggak bisa kita hindari, nggak bisa. Tentu saja ada aja kegagalan gitu. Bahkan di saat kita mencapai sebuah titik berhasil pun itu bisa jadi kita ada kegagalan lagi. Tapi gagalnya di dalam hal yang lain. Gitu. Nah ini nih penting. Jadi dalam proses skripsi ini, dalam proses skripsi kita itu sangat dianjurkan sering-sering ngobrol bareng teman, atau kakak tingkat, atau junior, itu juga bisa. Kadang dari obrolan-obrolan yang menurut kita sepele, tapi tuh kita dapat, ada aja yang dapat kita ambil dari obrolan-obrolan itu. Ada aja pikirannya untuk ngerjain skripsi ini. Kadang kita udah stuck di sini, aduh, udah stuck nih, males ngerjain. Oh, gak bisa gitu. Kadang tuh kita curhat nih sama teman, curhat sampai di sini nih baru ini gitu. Terus tapi stuck di sini, nggak tahu lagi gimana, udah dicoba berbagai cara gitu, masih aja gitu. Kadang tuh teman ada aja saran-sarannya masukan. Nah, itu bisa kita jadikan bahan untuk mengerjakan skripsi ini. Nah, juga satu lagi nih, jangan iri sama pencapaian teman-teman. Karena apa ya? Ya manusia itu tuh punya waktunya terbaik masing-masing. Kadang ada teman yang cepet, ya emang waktu terbaiknya di sana. Dan kita nggak perlu iri sama mereka. Jadikan mereka sebagai patokan untuk dijadikan semangat. Mereka udah kelar nih, kita juga harus bisa secepatnya gitu. Nggak boleh dibawa stres, nggak boleh dipikirin lama-lama, aduh dia udah lulus, udah skripsian, udah selesai ininya. Nggak boleh dijadi stres, tapi harus semangat untuk mengejarnya. Bisa gitu, harus bisa. Dan juga yang sangat penting dan paling penting itu adalah selalu berdoa. Jadi di balik usaha kita yang sudah yang sudah keras, yang sudah usaha keras gitu, kita harus selalu berdoa, selalu diiringi dengan doa. Insya Allah nanti ada aja jalannya untuk mencapai kesuksesan. Nah ini beberapa referensi yang saya ambil dari tips dan trik yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Det ya. Nah sekarang tinggal satu-satunya yang paling ganteng ya. Nanti kita berdua ada laki ya. Farhan sekalian. Silakan Farhan. Sudah kelihatan Pak? Sudah. Sudah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Nur karena telah mengadakan acara seminar pagi kali ini, dan juga memberikan saya kehormatan untuk membawakan untuk sharing tips-tips dan gimana sih cara kita untuk lulus di bawah 22 tahun. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Farmulidian, saya alumni Teknik Informatika UIN Jakarta tahun 2017. Untuk keseharian saya kesibukan saya ini sehari-hari yaitu pertama ada website developer di Kementerian Pertanian, itu saya sebagai freelance. Kemudian untuk full time-nya saya sekarang bekerja sebagai Quality Assurance di CIMB Niaga di bagian IT-nya. Selanjutnya kita akan menuju ke topik utama pada seminar kali ini, yaitu sarjana di bawah 22 tahun. Bisa nggak sih?
atau mungkin lebih tepatnya ya sarjana lulus di bawah 4 tahun. Karena untuk ukuran sarjana 20 tahun itu masih sesuai dengan standar. Bisa nggak sih kita lulus di bawah 4 tahun atau menjadi sarjana di bawah 22 tahun? Hal itu sangat mungkin tergantung dengan effort yang kita keluarkan. Jika kita mengeluarkan effort semaksimal mungkin, kita ingin mengejar harus ini selesai, itu mungkin, itu possible. Karena usaha kita yang kita keluarkan, hasilnya akan nanti. Tapi kalau kita mengeluarkan effort hanya ya sedemikian, hanya salah-salahan atau males-malesan, ya itu balik lagi. Bisa kita lulus di di bawah 4 tahun, akan tetapi awalnya kita males-malesan, pada akhir-akhir justru effort yang kita keluarkan harus lebih besar jika ingin lulus di bawah 22 tahun. Di sini saya hanya ingin memberikan tips dari sebelumnya penjelasan dari L dan Tia mengenai kupu-kupu, pura-pura, dan motivasi-motivasi dari Tia. Mungkin saya ingin memberikan tips aja pada saat bagaimana sih kita saat perkuliahan, bisa nanti pada saat penyelesaian skripsi, sama nanti ada salah satu saran tambahan dari saya yang menurut saya itu penting. Yang pertama pada tips untuk perkuliahan, yaitu pada saat pengambilan SKS. Pada saat pengambilan SKS, kita usahakan semaksimal mungkin SKS yang kita ambil per semester itu maksimal. Misalnya kayak dari semester 1 semester sampai semester 4, itu kita bisa ambil 24 SKS, itu kita ambil full segitu 24 SKS. Dan seterusnya, hingga semester 5, hingga semester 6, kita usahakan ketika kita sampai di semester 6 dan semester 7, itu kita agak sedikit free, sehingga nanti pada saat semester 5 kita sudah mulai bisa mencari topik-topik tentang skripsi, membuat proposal skripsi itu berhubungan dengan dosen. Jadi kita usahakan SKS kita di semester 6 dan semester 7 itu free, sedikit, atau mungkin di semester 7 itu free, itu bisa. Kemudian setelah kita mengambil SKS semaksimal mungkin, saya akan ngasih tips bagaimana pembelajaran kita pada saat mengikuti kuliah. Saran saya kepada mungkin nanti yang semester 1, 2, dan 3, kalau misalnya nanti menonton video ini, jadilah mahasiswa yang aktif di depan dosen. Di sini aktif itu ketika dosen bertanya, kita menjawab. Ketika dosen bertanya, siapa yang ingin bertanya, kita bertanya. Karena dari keaktifan itu biasanya nantinya dosen akan semakin kenal kita, semakin akrab dengan kita, dan semakin akan akrab. Jadi sehingga nantinya ketika misalnya dosen ada kayak penelitian, kita akan diikut sertakan. Jadi nantinya dari penelitian tersebut kita akan mendapatkan pengalaman, bahwa seperti inilah penelitian itu, beginilah proses-prosesnya, dan beginilah yang harus kita capai itu untuk penelitian. Jadi nanti ketika kita semester 5, ketika nanti kita ingin menyusun skripsi, kita udah nggak kaget lagi karena kita pernah melaksanakannya. Kemudian setelah kita melakukan pembelajaran, maka nanti akan adanya PKL, karena itu kan wajib dari prodi. Nah, di sini saya sangat sarankan pengambilan PKL itu di semester 5 atau liburan dari 5 ke 6, yaitu tepatnya di bulan Januari. Nah, kenapa kita ambil di semester 5? Karena nantinya di semester 6 dan 7 kita bisa fokus ke skripsi kita. Jadi kita ambil di semester 5, kita bikin laporan di semester 5 kalau emang bisa SKS cukup, atau kita ambil laporan PKL di semester 6. Jadi ketika semester 6 ke 7 kita udah sedikit agak free, jadi kita bisa fokus semuanya ke skripsi kita. Dan satu lagi, diusahakan jika kita ingin mengambil topik PKL itu bisa berbanding lurus dengan topik penelitian kita. Misalnya kita ingin menjadi topik skripsi kita mengenai misalnya Android. Nah, usahakan ketika kita PKL, kita juga harus topiknya itu sama-sama Android gitu loh. Jadi ketika nanti kita setelah PKL, kita udah punya gambaran untuk nanti kita mau menyusun skripnya seperti apa. Kemudian di sini saya akan memberikan tips umum ketika nanti mengerjakan skripsi. Yang pertama, pemilihan topik. Pemilihan topik ini sebenarnya sudah bisa kita lakukan saat kita semester 4 atau semester 5, karena dari mulai semester 3 itu
kita udah diberikan kebebasan oleh prodi untuk memilih kita mau kemana, apakah mau ke software engineer atau mau ke networking atau mau ke embedded atau robotik. Nah di situ kita sudah nah dari situlah kita akan memilih kira-kira fokus kita kemana, passionnya kemana. Kita bikin nanti dari situ kita akan mulai terperinci nih. Kita akan dari topik-topik apa saja yang nantinya tersedia. Setelah kita udah dapat ininya, apa tuh namanya, udah dapet topik yang kita ingin ambil, segeralah hubungi calon dosen pembimbing yang nantinya akan bimbing kalian. Karena pemilihan dosen yang tepat itu menjadi salah satu kunci kita lulus cepat gitu. Kayak misalnya contoh, saya di sini kan topiknya adalah machine learning. Dan saya tahu Pak Abdur adalah salah satu yang terbaik gitu loh di UIN dari machine learning. Makanya saya ngambil ke Pak Abdur. Jadi ketika saya konsultasi dengan Pak Abdur udah paham dengan apa yang ingin saya buat gitu loh. Jadi Pak Abdur punya saran kita. Jangan misalnya kita milih machine learning, kita ngambilnya dosen yang fokus ke misalnya UI UX. Itu kan agak sedikit bersitegangan. Jadi nantinya proses penyelesaian skripsi kita akan sedikit terhambat. Jadi pilihlah dosen yang tepat sesuai dengan topik yang kita pilih. Ya, itu pentingnya. Setelah itu akan masuk ke bagian penyusunan proposal. Setelah kita dapatkan calon dosen pembimbing, kita langsung menyusun proposal. Pada saat menyusun proposal ini, jangan pernah takut untuk menghubungi dosen pembimbing, karena saya beberapa dengar cerita dari teman-teman saya bahwa dia tuh kadang-kadang tuh suka agak segan untuk menghubungi dosen pembimbing. Aku takut hubungin ini, nanti dia lagi inilah, lagi itulah, nanti omongannya agak sedikit nyakit lah, atau kasar, atau gimana. Nah, itu jangan pernah takut untuk menghubungi dosen pembimbing. Walaupun dosen pembimbingnya tuh misalnya dalam tanda kutip misalnya disebut orang-orang killer gitu atau gimana, jangan pernah takut untuk hubungi dosen tersebut. Misalnya contoh, Pak Abdur ini ya, kalau misalnya di omongan-omongan mahasiswa itu masuk dosen yang killer, dalam tanda kutip killer. Pak Abdur ini takuti segala macam. Tapi Pak Abdur ini sebenarnya baik dengan kita. Ketika kita punya sesuatu hal yang baik, kita ingin diskusikan dengan beliau akan menerima, malah beliau akan bantu kita semaksimal mungkin gitu loh. Jadi jangan pernah takut untuk menghubungi dosen, karena dosen pun akan nunggu. Masa ya dosen yang selalu nyayar kita, nggak enak dong. Kita lah yang harus punya inisiatif untuk menghubungi dosen tersebut. Kemudian setelah menyusun proposal, setelah itu kita akan seminar proposal. Setelah seminar proposal akan masuk ke pengerjaan skripsi. Nah, pada saat pengerjaan skripsi ini, saya punya beberapa tips yang mempercepat saya untuk mengerjakan skripsi. Kalau boleh share, saya itu pengerjaan eksperimen skripsi itu kurang dari 1 bulan, plus penulisan itu 1,5 bulan. Jadi itu mungkin menurut saya cepat. Nah, itu yang membuat saya untuk cepat seperti itu adalah kalau bisa setiap hari itu ketika nanti kita sudah mau menulis, itu usahakan sehari kita habiskan waktu 4 sampai 6 jam untuk nulis gitu loh, untuk memikirkan skripsi kita gitu loh. Nggak harus tapi di sini kalau misalnya kita 6 jam tetap mantengin skripsi doang selama 6 minggu terus, dari jam 1 sampai jam 6, nah itu akan bosan juga, akan buat memut juga. Jadi caranya kalau saya itu, karena kita kan lagi pandemi, kan kita dari pagi sampai malam pasti di rumah kan. Nah itu biasanya saya siasatinnya dari jam 8 sampai jam 10 itu saya ngerjain 2 jam pertama, habis itu saya jam siangnya jadi sudah 1 jam 3, kemudian saya sambung lagi dari jam 8 sampai jam 10. Itu bisa saya seperti itu untuk nyiasatinnya agar tetap selama 6 jam gitu sehari, agar prosesnya terus berjalan. Terus ketika ketika kita nulis, itu jangan ketika kita nulis kan pasti kan kita kadang-kadang suka ngerasa bosan ya. Aduh, kadang-kadang ngerjain skripsi kok kayak tadi yang disebut Ditya tuh, kok mentok, habis itu kok nggak dapet-dapet, hasilnya kok gini-gini aja, nggak ada kemajuan sama sekali. Terus bisa kadang-kadang tuh hal tersebut malah bisa bikin kita agak sedikit stres lah, pengen berhenti aja skripsian lah gitu loh. Nah itu suatu hal yang bukan akan sih, pasti dialami oleh setiap mahasiswa. Nah itu kalau cara saya untuk ngatasin tersebut, kalau saya itu it's okay untuk istirahat selama 1 atau 2 hari dari pengerjaan skripsi.
Tapi jangan lama-lama, karena bisa kalau lama-lama nanti keterusan. Saya menyarankan 1-2 hari ketika kita udah mumet, kita udah capek, kita udah pusing segala macam lah. Kalau menurut saya itu oke, kita istirahat sejenak dari pengerjaan skripsi sambil kita balikin mood lagi, balikin semangat lagi, balikin motivasi kita lagi untuk segera menyelesaikan skripsi. Kemudian salah satu lagi pada saat kita pengerjaan skripsi, jangan pernah tergiur dengan topik-topik yang menurut kita lebih mudah, gitu loh. Jadi contohnya misalnya kita udah ngambil topik machine learning, terus habis itu kita udah ngerjain nih, misalnya udah sampai bab 4 nih, terus kita melihat topik ini lebih mudah nih, ini kita tergiur nih untuk kerjain untuk pindah topik. Itu saya sarankan jangan. Karena sama aja kalau saya ibaratkan kayak kita main game. Kita main game misalnya petualangan, itu sudah sampai jauh nih, kita save, kita simpan nih hasilnya, terus kita hapus save-nya. Apa yang kita lakukan? Kita akan ulang game dari awal. Itu sama kayak skripsi. Kalau kita ganti judul, kalian akan lakuin lagi proses dari awal, kayak baca jurnal, rangkum jurnal, habis itu bab 1, bab 2, 3. Mendingan kita akan terusin skripsi tersebut sampai selesai dengan catatan istirahat. Kalau misalnya capek, istirahat. Dan jangan pernah insecure, bukan insecure ya, jangan pernah iri, bukan iri sih. Jangan pernah down ketika melihat teman kita ada di atas kita. Kalau menurut saya insecure itu penting, itu harus, karena kalau kita nggak insecure itu kita nggak akan ada peningkatan motivasi diri untuk kita berkembang menjadi lebih baik. Jadi ketika kita ngelihat teman kita dia lebih sukses, ya kita tuh malah justru menjadi sebuah motivasi untuk buat kita kok kalau dia bisa, kenapa kita enggak? Kita sama-sama makan nasi, kita sama-sama makan yang lain-lainnya. Kalau dia bisa, kenapa saya enggak? Itu justru harusnya membuat kita semakin terpacu untuk segera menyelesaikan skripsi yang kita kerjakan. Karena kadang kan ada sebuah istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri kan. Nah, kadang kita ngelihat juga kok teman kita cepat, apakah gara-gara gampang, jadi kita agak tergiur untuk pindah ke sana. Jadi lebih baik kita fokus di tujuan kita utamakan apa yang kita ingin, kita tetapkan tujuan kita untuk segera selesai. Dan dari hasilnya itu, jadi setelah kalian kerja keras, setelah nanti kalian lulus, kalian akan merasakan hasilnya. Dan salah satu tips tambahan yang menurut saya mungkin beberapa orang disepelekan, tapi menurut saya ini adalah salah satu yang penting yang membuat saya semangat kembali untuk menyelesaikan skripsi, itu adalah carilah sesuatu atau seseorang yang dapat membuat kita memotivasi diri kita kembali, meningkatkan semangat kita lagi untuk segera menyelesaikan skripsi kita. Sesuatu ini lebih berfokus kepada kegiatan ya. Contohnya, karena saya itu suka main voli, jadi ketika saya capek sama skripsian, saya capek dengan hasil yang nggak keluar-keluar, dengan kemajuan yang nggak ada kemajuan misalnya, itu saya akan saya akan dimin dulu tuh skripsi, saya akan keluar, saya akan main voli. Karena ketika kita melakukan suatu hal yang menurut kita menyenangkan, maka mood kita akan kembali lagi. Biasanya kan kalau misalnya udah bosan kan bisa mood turun udah nggak apa-apain aja. Kalau dipaksain juga hasilnya nggak bakal maksimal. Jadi kita keluar, kita lakukan suatu hal yang menurut kita bahagia, menurut kita dapat menyenangkan kita, sehingga nantinya semangat kita akan naik lagi dan motivasi kita untuk mengerjakan skripsi akan meningkat lagi. Kemudian untuk seorang ini bisa banyak ya, bisa teman, sahabat, pacar, atau mungkin orang yang paling utama pasti orang tua. Karena ketika di mana orang tersebut, ketika kita ingat orang tersebut, kita akan terpacu untuk segera menyelesaikan skripsi gitu. Misalnya contohnya karena di sini salah satu orang yang menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan skripsi atau orang tua saya. Jadi ketika saya capek untuk skripsian, pengennya stop aja gitu loh, karena misalnya stuck segala macam, itu saya ingat orang tua saya sudah bekerja keras untuk bisa menyekolahkan saya di ini. Bagaimana saya membayar keringat mereka itu dengan cara kita lulus tepat waktu, kita lulus gitu loh, untuk kita lulus menyelesaikan apa yang telah kita mulai. Jadi kalau penutupan ya mungkin dari saya, bagaimana jika bisakah kita lulus di bawah 22 tahun atau mungkin di bawah 4 tahun ya? Itu sangat mungkin tergantung dengan effort yang akan kita keluarkan nantinya. Akan maksimal, jika kita melakukan maksimal, akan ya biasa aja kalau kita biasa aja gitu. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Farhan. Ini semuanya apa pendekatannya soft skill semua nih. Oke. Ya. Mantap. Nah, sekarang saya coba untuk nemenin aja nyanyi sedikit ya. 5 menit, 10 menit sebelum tanya jawab sama Habib kayaknya udah mau tanya jawab, dia udah mau curhat nih. Dia lagi udah mau curhat dia di masa-masa apa nih? Udah dia lagi agak stres juga. Oke, semuanya nanti ngalamin. Oke, saya coba share screen dulu ya supaya biar ada sedikit bahannya. Bentar. Nah, udah kelihatan. Saya pilih ini dulu. Slideshow. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kehadiran semuanya ya. Nah, saya mau ambil nih pengalaman buat saya sendiri sebenarnya. Saya nulis ini buat saya sendiri, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat yang lain. Jadi ini judulnya Hierarchy of Productivity. Ada di YouTube, ada di mana-mana gitu ya. Nama saya Rijal Blur Bahaweres ya, kalau yang belum kenal. Saya kepalanya software sekarang di UIN. Dan kebetulan teman-teman ini adalah satu grup riset dengan saya. Jadi Farhan, Elrika, Detia itu sekarang alhamdulillah cum laude. Ya. Beberapa tahun yang lalu ya, mungkin sekitar 2020 ya Farhan ya kalau nggak salah ya. Saya mulai canangkan saya akan melahirkan mahasiswa yang lulus tepat waktu. Kalau bisa cepat ya, di bawah 4 tahun. Kemudian saya tingkatkan lagi lulus tepat waktu cum laude. Jadi setiap kita punya lulusan akan ada yang cum laude di grup kita. Insya Allah ya. Saya perjuangin itu. Dan yang terakhir lulus tepat waktu cum laude juara FST. Ya. Jadi kita akan ngeluarin minimal 1, 2 setiap lulusan itu cum laude dan kita usahakan juara FST. Apa yang saya maksud dengan juara FST? Juara FST itu ada gambarnya itu ya. Jadi kalau teman-teman lihat itu Alam itu the best lulusan FST. Jadi di antara 100 lulusan Alam adalah yang terbaik. Ya, dia nilainya paling tinggi apa dan seterusnya. Tapi cum laude kita sebenarnya di TI lumayan susah ya. Jadi kalau Anda lihat beberapa tahun yang lalu kita jarang cum laude. Kita cum laude cuma 1 dalam setahun, 2 dalam setahun gitu dan seterusnya. Sekarang kita setiap lulus ada cum laude. Ya. Dan diusahakan ada yang terbaik se-FST ini di depan ya. Nah yang terbaik se-FST lahir lagi. Namanya Elrika ya. Ada di sini Elrika. Jadi di antara 60-80 lulusan, dia adalah yang terbaik se-FST. Nilainya paling tinggi, kecepatannya juga paling cepat dan seterusnya. Nah kemudian juga ada yang mau cari cum laude lagi. Namanya, ini Elrika waktu ujian. Ya, waktu ujian. Namanya Detia ya, sebentar lagi Detia juga akan lulus dengan wisudanya. Jadi Detia agak terlambat wisudanya karena masalah administrasi ya. Tapi secara de facto sudah lulus ya, tapi karena terlambat sehari 2 hari daftar wisuda jadi mundur dia. Farhan juga cum laude ya. Farhan juga cum laude dan semuanya di bawah 4 tahun. Ya Farhan itu saya lupa Han 3 tahun berapa bulan Han? Saya lupa. 3-10 kalau nggak salah. Ya 3 tahun 10 bulan ya. Pokok semua di bawah 4 tahun. Jadi kalau Anda lulus di sekitaran 4 tahun atau di bawah 4 tahun dan nilai IPK-nya di atas 3,75 ya Han ya? Apa benar ya? 3,51 Pak. 3,51 maka cum laude. Itu nggak susah dicapai di grup kita. Ya, itu udah pada ngantri nih yang mau cum laude di grup kita. Ya, mudah-mudahan segera nanti mereka akan lulus dengan cum laude lagi.
Nah, saya akan masuk, tadi adalah marketingnya, sekarang saya akan masuk ke kontennya. Kita pakai teori Maslow. Ya. Jadi Abraham Maslow teorinya ya, ada orang yang berpikiran terlalu sederhana. Jadi dia mencari yang basic need-nya aja, ya, atau psikologinya aja. Biasanya masalah perut aja mikirnya. Yang penting makan, ya, bisa makan, bisa ini, dia happy, ada minum, ada apa dan seterusnya. Kemudian safety, ya. Kalau safety dia udah agak lebih naik. Dia butuh punya rumah, ya, punya apa mobil dan seterusnya. Kemudian belonging yang di atasnya, punya keluarga, punya family, dia bikin social network. Kemudian self esteem, ya, achievement kayak tadi, ya, kayak cum laude, achievement tepat waktu, itu esteem. Dan yang paling tinggi ini self actualization. Ini biasanya seumur hidup cuma ada sekali. Ya, misalkan kalau jadi presiden hanya sekali dalam seumur hidup, misalkan, ya, atau apa jadi apa sekali dalam seumur hidup, ya, gitu. Itu yang akan dikenang atau legacy kita di sini. Nah, saya cerita tentang Nabi Muhammad dulu. Nabi Muhammad itu dia hampir loncat dia. Jadi untuk kalau orang biasa dia perut dulu dipikirin, ya, baru dan seterusnya naik ke atas. Tapi Nabi Muhammad perut itu dia nggak terlalu pikirin, dia langsung loncat ke yang hierarkinya lebih tinggi. Artinya kalau Anda udah memenuhi di sini, otomatis secara bawah itu akan terpenuhi. Tapi memang suffer. Jadi kalau Anda publication, tanda kutip ya, saya paksa publication mahasiswa saya dengan saya, ya, dia ketemu dengan orang-orang yang di universitas lain, ya, bahasa Inggris dan seterusnya. Itu secara otomatis yang bawah-bawah itu Anda akan terpenuhi secara otomatis. Ya. Tapi kalau Anda mikirinnya hanya cuman lulus, maka yang atas itu susah Anda dapat. Hampir nggak mungkin. Makanya negara-negara maju atau orang-orang maju mikirnya yang jauh. Yang deket-deket tuh, yang makan, urusan dapat gaji berapa itu akan langsung terpenuhi otomatis, ya. Tapi kalau kita hanya mikir yang pendek, jangka panjang kita akan teler sendiri, ya. Karena compete-nya memang jangka pendek semua. Rebutan makanan nanti jadi pikirannya, ya. Atau kalau kata Erika, rebutan jabatan mahasiswa tadi, ya. Nah, ini gambaran Maslow secara karikatur, ya. Jadi itu gambaran Maslow, kita cuma mikirin makan dan seterusnya. Saya nggak akan nyanyikan lagi. Nah, saya ambil dari beberapa YouTube, ya. Jadi, case yang profitable itu bukan hanya di bidang startup bisnis atau orang yang mau sukses yang retire earlier, tapi juga orang yang mau lulus exam atau skripsi. Itu yang paling kita takuti kalau di UIN ini, di informatik ini, adalah bikin skripsi yang paling ditakuti, ya. Nah, gimana cara ngatasinnya? Sebelum saya nyanyi ke sana, saya akan kasih intro dikit. Tadi judulnya Hierarchy of Productivity. Tadi kan Hierarchy of Productivity. Productivity yang paling atas, yang paling tinggi. Maka productivity itu didefinisikan seberapa kita input dan seberapa kita output. Semakin outputnya semakin tinggi, maka inputnya semakin output yang tinggi biasanya dengan syarat input yang tinggi juga, ya. Nah, secara gampang melihatnya begini. Kalau kita bagi tingkatan level Maslow tadi, ya, yang paling tinggi itu leverage. Habis itu bawahnya itu primary, support, break, dan time sink. Jadi, kalau kita punya waktu, maka yang warna hijau ini one of the best thing you do in your life, ya. Waktu yang kita pakai dalam waktu 24 jam sehari, 7 jam seminggu dan seterusnya. Dan yang merah-merah ini atau lagi yang time sink ini yang paling jelek, ya. Saya akan jelaskan dulu yang leverage. Jadi productivity akan bagus kalau kita punya effort, usaha kita, dan leverage itu tinggi. Nah, kita akan ngomongin dikit leverage. Leverage itu yang banyak atas, ya. Jadi leverage itu apa namanya? Saya coba kita kasih ilustrasi sederhana. Ini ada Henry dan Mark.
Ini dua-duanya jualan minuman ya. Kalau si Henry, dia kerjanya 10 jam per hari. Kalau ini kerjanya cuma 5 hari per minggu. Tapi duitnya lebih gede. Nih, ini 1 miliar per tahun, per bulan. Ini 3.000 per bulan. Kenapa? Karena dia, ini tradisional caranya. Jadi dia pakai jualan biasa, ya, jualan biasa, nggak ada mereknya, terus jualnya dia capek-capek jualan sendiri. Kalau Simak, dia enggak. Dia kasih mereknya, dia suruh jualin orang. Siapa-siapa aja suruh jualin. Dia quality control aja. Jadi leverage itu, dia akan memberi cap. Terus menjaga kualitas dan seterusnya. Dan ada nama, tadi ingat yang hierarki yang tertinggi, kita jaga nama kita. Ya, kita kejar aktualisasinya, kita kejar target capaiannya. Maka yang bawah-bawah itu walaupun kerjanya banyak, ini kan dia lebih banyak waktu kerjanya dibandingin si Mark. Hasilnya nggak sebanding. Jadi si Mark-nya hasilnya lebih bagus. Atau ini work smart, ini work hard. Jadi nggak akan kekejar. Oke. Tapi ada hitungannya gini. Productivity akan terjadi bila effort itu kita terbatas. Caps. Ada batasannya. 8 jam sehari. Nggak bisa 24 jam sehari karena kita perlu tidur. Tapi leverage itu relatif nggak ada batasannya. Atau daya ungkit itu tidak ada batasannya. Tergantung kesemartan kita aja. Kepintaran kita. Nah, saya mau jelaskan detailnya. Jadi si Abraham Lincoln, dia bilang begini. Give me 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 hours sharpening the axe. Jadi kasih saya waktu 6 jam ya untuk potong pohon. Dari 6 jam itu 4 jam saya pakai buat sharpening the axe. Saya pertajam. Saya asah itu kampaknya. Kenapa? Kalau asah kampaknya itu tajam, maka kerjaan saya jadi nggak terlalu berat. Beda sama orang yang tadi, yang pokok udah sikat aja. Langsung dia potong-potong aja walaupun nggak mikirin kampaknya kayak gimana. Ya, sebenarnya kalau Anda perhatikan, itu cara Pak Brur yang selalu pakai. Jadi Pak Brur targetkan aja cuma 6-10 lembar. Paper journal. Axe. Sharpening. Yang dalamnya skripsinya ntar aja. Itu kan cuma nulis doang. Ya logiknya aja dulu. Itu kan cuma nulis doang ya. Ya tinggal copy paste, nulis-nulis, rajin cari waktu. Ya. Nah, apa yang kita lihat di sini? Jadi kalau Anda punya ininya, leverage-nya tinggi, effort-nya tinggi, maka ini produktivitasnya tinggi. Dia jadi mengkali. Tapi kalau Anda walaupun effort-nya 8 jam, kerja terus-terusan, kerja keras, tapi nggak smart, nggak akan selesai ini. Apa itu yang dimasuk effort yang biasa? Ya, effort yang biasa itu kalau kita mahasiswa, zaman dulu kita ke perpustakaan, library. Jadi nongkrong di perpustakaan berapa jam kita nongkrong. Kalau sekarang berapa jam Anda baca paper, berapa jam Anda lihat internet dengan untuk baca paper. Sisanya itu leverage. Anda pakai tools Manly, pakai tools Microsoft Teams ini, kalau kita pakai Google Classroom, pakai tools-tools lain, mind map, dan seterusnya ya. Nah, tadi kita lihat dua yang di atas ini yang paling the best leverage. Kemudian primary ini kegiatan kita harian yang biasa kita lakukan. Ya kalau mau mahasiswa ya kita kuliah ya, ngasih tugas, ngerjain tugas dan seterusnya. Itu kan yang primary kerjaan kita. Ya 4 jam, 6 jam normal dalam sehari.
Nah, kemudian support break dan time sync. Ini yang paling jelek nih yang dua ini. Yang paling merah itu yang paling jelek. Time sync itu coba Anda hindari. Ada boleh sekali-sekali dalam hidup, ya biar ada ininya, tapi jangan sering-sering. Itu dia time buang-buang waktu. Nah, kembali yang ke sini. Yang primary. Primary itu kegiatan kita harian. Kalau kita tadi student, kita ke library baca paper. Kalau kita entrepreneur, kita kontak orang, email orang, nelpon orang. Kalau kita saham, kita baca saham dan seterusnya. Nah, untuk ningkatin ini, maka kita leverage-nya ini harus bisa 3 kali lipat. Misalkan kita semua pakai mind map untuk nulis, semua pakai Mendeley, dan seterusnya. Ya. Coba Anda bayangkan kita pakai Zoom. Ini saya cerita aja. Dosen ini pakai Zoom dan WA. Zoom itu kan filenya kemana-mana. Harus Anda upload lagi misalkan kalau Anda. Terus WA, Anda harus lihat lagi, baca, udah puluhan, ratusan, udah pusing. Dibandingkan orang yang pakai MS Teams dan Google Classroom, itu udah jauh bumi langit lah. Ya, secara leverage. Orang yang pakai MS Teams, dia lihat dia punya kuliah rekamannya aja udah otomatis ada. Google Classroom dia bisa tahu perkembangan ininya. Chatnya juga clear. Ya. Pakai WA sama Zoom meeting di zaman kayak begini ya udah terlambat. Kalau sekali-sekali sih boleh, kalau kepepet ya. Nah, tapi itu kan manusia atau binat atau ini ya, kalau di sini bear itu bukan robot ya. Kita kadang-kadang mengalami tadi ya sedih, capek, exhausted. Kalau Farhan itu volley, ya kalau Detia itu ngurusin anak, kalau Erika itu organisasi dan seterusnya. Kita perlu kombinasi supaya complete our life gitu ya. Gimana caranya? Nah, saya ngomongin yang 3 di bawah. Yang 2 di atas sudah nggak perlu. Yang primary kerjaan harian, leverage itu yang kita kejar. Jadi yang bisa mengungkit. Jadi kita jadi kerja smart. Nah, support, break, and time sync. Nah, kalau support itu dia nggak langsung, no immediate impact. Tapi over time have an indirect impact. Jadi orang main volley itu sebenarnya nggak ada hubungan langsung dengan dia cum laude. Tapi dia berpengaruh indirect kepada kesehatan dan kepada kerjaan kita waktu mau belajar dan seterusnya. Jadi indirect bagus. Jadi support activity perlu. Ya, gitu ya. Nah, support activity itu macam-macam ya, berenang, main volley, ya, baca buku yang bukan bidangnya, nyanyi-nyanyi misalkan kalau orang bule, terus nyapu-nyapu, ngurusin anak ya, keponakan Nini Mama ya, orang Padang itu, dan seterusnya istirahat yang santai-santai, rekreasi dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi jangan banyak-banyak juga. Nah, satu lagi kita masuk yang ke bawah, namanya break. Namanya break, itu berarti stop total. Ya, stop total tanda kutip ya. Atau kita nggak ada kontribusinya pada produktivitas. Ya. But least ini hanya sementara doang. Ya. Ngapain itu? Ya, bisa kita main game, ya gitu ya. Atau bisa kita main musik, ya. Kalau kita bukan pemusik, kalau pemusik itu kalau kita pemusik kita jadi itu productivity, ya. Dan seterusnya. Nah, tapi yang paling kita hindari adalah yang merah, ya, yaitu yang ini time sync. Break kalau ditambah berulang-ulang, jadi kerjaan yang nggak penting berulang-ulang, buang-buang waktu,
ini akan hancurin produktivitas kita. Jadi ini semakin ke bawah, ini semakin hancur. Jadi karena loops-nya miring ya. Kalau loops-nya begini, dia semakin ke kanan, semakin sering dilakukan, semakin bagus. Jadi kalau leverage dan daily activity-nya kita lakukan, terus kita semakin hari kita lakukan semakin pinter, dia makin hari akan makin maju Anda. Tapi kalau ini Anda lakukan break terus-terusan, ya, repeatable terus, maka ini jadi time sink. Jadi menenggelamkan Anda sendiri. Akhirnya skripsinya nggak selesai-selesai. Ya. Panjang ceritanya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti habitnya jadi habit unproductive. Nah, kalau jadi habit unproductive, ya, ini kita tinggal tunggu waktu aja. Ya, tunggu waktu. Jadi saya sering cerita, ada orang umur 40 tahun nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya ini, dan seterusnya. Ini, sorry, kita lihat kacamata dunia dulu ya. Kenapa? Karena dia unproductive. Terus-terusan tiap harinya. Terus. Itu udah bertumpuk. Anda lulus 28 tahun, 27 tahun, 26 tahun. Unproductive. 21 tahun lulus. Segera punya mobil. Segera support keluarga Anda. Segera kawin. Segera punya rumah. Ngapain Anda lama-lama di UIN? What for? Kasihan orang lain udah nungguin Anda di sana. Ya. Nah, itu kurang lebih ya cerita saya ya. Arigato karimashita. Spasiba. Syukran kasir. And merci beaucoup. Terima kasih ya. Nah, sekarang kita masuk ke tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Habib, Samsul. Kayaknya Samsul udah panas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kenalkan nama saya Habib, Bib, kakak-kakak suaranya dan kecil, Bib. Halo, ya ini udah Pak. Pada Tes. mendingan. Ya, terima kasih buat Kak Farhan, Kak Elrika dan Kak Detia dan juga Pak Bror ya. Jadi ini seminar kedua ya. Tahun lalu saya juga ikut di saat saya lagi ngedownnya gitu kan. Di saat saya lagi ya Allah gitu kan banyak situasi dan kondisi yang memaksa saya aduh gitu kan. Karena ketika bener sih kata Bang Farhan gitu harus punya support gitu loh. Kadang kesedihannya itu datang dari diri sendiri gitu. Kayak misalnya saya udah ngorbanin segala hal gitu untuk skripsian gitu, kayak ngorbanin pekerjaan saya yang dulu juga. Terus saya pulang ke Aceh gitu kan untuk fokus gitu kan. Tapi lama-lama tabungan habis gitu kan, kayak aduh gitu. eh terus juga ditambah lagi kurang produktif gitu. Aduh, ini apa ya gitu masalahnya gitu kan. Jadi ya mau ditanya sih untuk kakak-kakak gitu kan. Kan saya juga ada niatan untuk publikasi juga gitu kan. Itu tuh fasenya gimana sih Kak gitu kan. Kayak kakak tuh nyelesain skripsinya dulu atau penulisan papernya sambilan gitu. Atau gimana ya Kak produktifnya gitu. Karena posisi saya misalnya bab pembahasan sih udah dikerjain gitu kan. Tinggal penulisan bab 2, bab 3 dan ujung-ujungnya gitu. Cuman waktu mepet banget gitu. Terus waktu mepet kayak aduh ini publikasi gitu. Aduh tapi skripsinya belum kelar semua gitu. Itu gimana sih Kak tipsnya? Silakan Farhad, Arika sama Detia, silakan. Ya dulu kayak
Kalau saya ya, karena kemarin kan sempat ini juga Pak Dur, tahapnya gimana sih kalau kita mau nyelesain skripsi? Atau karena kan kamu juga lagi mepet juga kan? Itu yang diutamain adalah buat paper. Paper itu kayak jadi kayak lu tuh nomor satuin paper deh, gitu deh. Untuk nulis belakangan aja. Karena yang saya alamin sama Pak Dur, ketika nanti manggilnya gue aja biar enak ya. Karena nanti ketika paper lu udah publish, udah misal diterima nih di conference mana gitu, misal kayak di Indonesia atau nasional atau mungkin internasional lebih bagus. Nah itu lu udah kayak udah skripsi lu kelar gitu loh. Lu bisa mas. Tapi emang dengan catatan ya emang harus nulis dulu, tetap nulis nambah itu. Tapi ketika lu udah nyelesain paper lu udah publish, udah lu udah kayak kerjaan lu untuk penelitian tuh udah kelar. Lu tinggal ya bikin aja kata-katanya, tinggal nyari di internet kayak tadi apa lu ya di internet atau nggak copy dari paper yang lu cari nih dari referensi. Lu translate ke Indonesia, lu tinggal tulis doang. Kan banyak di internet tuh kayak literasi itu apa tuh lebih mudah dibandingkan dengan lu mikirin lu mau publikasi tapi skripsi lu belum kelar nambah gitu. Itu malah justru nanti memperlama lu buat lulus. Karena kalau lu fokus ke penulisan kan penulisan kan bisa banyak salah. Entah itu typo lah atau entah dari apa tuh pembahasannya atau siring atau nanti hasil segala macem lah. Mendingan lu fokusin dulu di bab 4 sampai di bab 5, di bab pembahasan sama bab kesimpulan tuh di bab implementasi sama di bab pembahasan. Karena nanti kan paper itu kan isinya ke sana, lebih banyak ke sana. Jadi ketika nanti paper udah terima, berarti hasil pembahasan sama implementasi lu tuh udah bener gitu loh. Jadi lu udah nggak usah mikirin lagi pembahasan sama ini, tinggal lu cantumin aja hasilnya. Lu kasih kata-kata dikit, sama lu taruh materi aja. Itu sih kalau dari gua lebih ya utamain paper dulu. Ya, mungkin Eltika dan Ditya bisa menambahkan. Ya, sama sih kayak Farhan, emang kalau udah papernya udah jadi ya, udah kelar, itu skripsinya namanya juga udah kelar, udah selesai gitu namanya. Karena papernya udah jadi nih, mau nuangin ke tulisan, itu kita tinggal merangkai kata-kata indah aja di skripsi. Yang penting tuh makna tujuannya sudah tersampai di paper ini. Di papernya udah ada apa ya namanya, rangkuman dari skripsi ini namanya. Jadi pas mau nuangin ke tulisan skripsi itu udah lancar aja udah pikirannya. Gampang untuk merangkai-rangkai kata-kata buat dijadiin skripsi gitu. Jadi ya paper dulu lah. Paper dulu diselesaikan. Nanti kalau udah papernya udah diterima, baru nulis skripsi, baru nanti dijadwalkan untuk seminar hasil. Ya kan, Pak? Gitu dari tambahan dari saya. Suaranya masih mute, Pak. Pak, suaranya masih di mute, Pak. Nggak kedengeran. Mika masih di Oh mute. ya, sorry. Erika gimana Erika? Halo, ini pertanyaannya masih yang tadi ya? Maaf, tadi saya Masih. cek dulu bentar. Iya. Oh, Masih ingat nggak tadi pertanyaannya? Iya, antara paper dulu atau skripsi dulu kan? Ya, kalau saya jawabannya kurang lebih sama kayak Moe, karena kalau dari pengalaman sih saya memang ngerjain paper dulu ya yang saya selesaikan baru skripsi. Tapi sebenarnya bisa dilakukan secara paralel. Paralel itu dalam maksud apa? Karena paper itu kan nunggu juga eksperimen atau apa yang kita lakukan itu selesai kan, baru dapat hasilnya, baru kita bisa selesaikan paper itu. Nah, ketika eksperimen kita selesai terus udah dapat result, itu tuh tinggal masalah nyalin ke paper sama nyalin ke skripsinya aja sebenarnya. Yang tinggal itu aja sebenarnya kalau misalnya si eksperimen kita ini udah selesai gitu. Jadi kalau eksperimen udah selesai, udah punya result, papernya langsung dilanjutin yang hasil pembahasan selesai, submit,
Terus abis itu lanjut ke skripsi bab 4, bab 5-nya. Sama bab 6 lanjutlah sampai selesai. Nah, sebelum itu harusnya kita udah di bab 1, bab 2 udah selesai dulu tuh skripsi. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 itu udah selesai seharusnya. Kita udah selesaikan bab 1, bab 2, bab 3, jadi tinggal bab 4, bab 5-nya, jadi nunggu eksperimen kelar. Jadi gitu kalau misalnya tips ngerjainnya. Eksperimen kelar langsung gas paper, terus gas 4, bab 4, bab 5 sih. Erika, Farhan sama Ditya mungkin ada yang pertanyaan yang hilang tadi. Jadi dia nanya di masa-masa dia sekarang ini, masa-masa yang kelihatannya guanya itu nggak ada celah nggak ada celah cahaya sama sekali. Itu gimana itu? Celah cahaya sama sekali. Karena mepet gitu ya maksudnya? Bukan, kayaknya dia lihat there is no the end of the tunnel. Jadi dia ngelihatnya sekarang kayaknya nggak berakhir nih siksaan ini, gitu lah bahasanya. Mungkin itu berpengaruh dari ini juga ya. Mungkin awal-awalnya nggak terlalu gitu, tapi pas ngelihat teman-teman, aku ngeliat anak 18 tuh udah pada ada yang udah pada SMA, sudah pada ada yang sidang kan. Mungkin itu juga jadi tambahan beban ya. Tapi itu sebenarnya sama kayak aku kemarin. Aku kalau diingat, aku sama Detia itu satu bimbingan sama satu angkatan bimbingan lah jatuhnya, sama Fajar sama Alam gitu kan. Moe itu bimbingannya setelah angkatan Fajar sama Alam baru Moe datang gitu. Jadi dulu kita angkatan awal 2017 bimbingan sama Pak Bror, bareng Alam sama Fajar. Terus Alam sama Fajar Desember kelar tuh SMH sama langsung sidang skripsi gitu kan. Sedangkan aku itu stuck banget bener-bener. Ya itu tadi bisa bilang kok ini nggak selesai, kayaknya nggak ada harapan. Sempat malah pengen apakah aku ganti topik lagi, padahal udah ganti 2 kali, udah ganti sekali tuh. Saking ngelihat teman gitu kan, dia udah selesai, tapi aku tuh kayaknya kok nggak selesai, susah banget ya. Waktu itu yang aku lakuin aku take a break dulu sih. Penting untuk pause, terus reflect. Pause and reflect. Dalam kehidupan tuh penting banget untuk pause, reflect, and learn. Jadi berhenti dulu, take a break, nafas dulu. Tadi yang aku bilang, kalau ngeliat kanan kiri, kalau misalnya kamu memang belum kuat, jangan. Biarin aja mereka. Tapi kalau kamu emang udah mentalnya ngelihat orang itu sukses malah pengen berpacu jadi sukses juga, that's great, kamu bisa ngelihat mereka. Tapi ada kadang mental kayak aku nih, mental agak tempe gitu. Nggak tempe juga sih, jadi ngelihat orang tuh kayak malah makin down, insecure gitu kan. Aduh, gue masa nggak bisa gitu. Kalau misalnya mentalnya masih kayak gitu, gue saranin untuk tutup mata aja, karena kita punya pace masing-masing. Terus pause, terus refleksnya ke diri kamu sendiri gitu. Cari apa yang kira-kira udah kamu capai selama ini, dan kira-kira kedepannya mau seperti apa. Terus cari semangat baru lagi, bikin timeline-nya bikin ulang, terus kayak mulai lagi. Karena dulu gue bilangnya nggak cuman kalau dulu reassure ke diri sendiri tuh bilangnya ini tuh masalah nggak gue doang, dulu pasti juga pernah cutting kayak gini, dan buktinya mereka bisa lulus gitu kan, dan buktinya orang-orang lain bisa keluar dari dari perskripsian ini gitu, pasti gue juga bisa gitu. Jadi itu tadi kunci utamanya break and take a break dan reflect dulu deh. Kumpulkan semangat lagi dan buat timeline baru lagi. Nggak apa, timeline tuh diulang terus, diperbarui terus ya nggak masalah, asal punya komitmen untuk nyelesain itu sih. Silahkan yang lainnya.
Iya, kayak cerita Rika, emang dulu tuh kita berempat awalnya tuh, ada Alam, Fajar, El, sama saya. Kita ketinggalan ya, El. Iya, Dulu tuh ketinggalan kereta nggak apa-apa. sempat kita bingung, kayak aduh dia udah selesai, kita belum mana stuck lagi, nggak tahu mau gimana gitu. Ya intinya tuh jangan dibawa stres, nggak usah terlalu dipikirin, karena kita ya masing-masing kita tuh punya waktu terbaiknya masing-masing. Bismillah aja, yang penting kita nggak melakukan kesalahan, udah insya Allah. Nggak usah dibawa stres intinya. Kalau teman-temannya, ih dia udah ini, nggak apa-apa. Yang penting kita terus usaha aja gitu. Nggak perlu dibawa stres, dipikirin, aduh dia ini gitu. Jangan sampai terlalu dipikirin. Nanti tuh malah kitanya yang jadi sakit gitu. Yang penting usaha. Kalau misalnya capek, ya nggak apa-apa, istirahat sebentar. Nggak apa-apa. Tetap semangat. Kalau dari saya Farhan, ada mungkin lagi? Iya, Farhan. Silakan. kalau dari saya ya sama kayak El sama DT sih, Pak. Ketika kayak misalnya menganggap suatu hal nggak ada ujungnya, pasti ada ujungnya. Karena terowongan pasti ada dua ujung, nggak mungkin satu. Jadi ketika lu kalau ini sih sebenarnya kayak berpikir ke jadinya masuknya kalau lu terus mikir kalau misalnya gua nggak kelar-kelar, kok stuck terus, kayak misalnya ini tuh kayak nggak ada jalan keluarnya, itu malah lu jadi ngesuges diri lu biar ya tetap ngikutin path itu loh, tetap ngikutin jalur itu. Kan terkadang kalau misalnya lu pendekatan negatif ke diri lu, justru itu bakal masuk ke psikis lu. Jadi kalau bisa untuk itu coba lu bangun kata-kata positif buat diri, semangatin diri sendiri. Lu kayak tadi kata si Eldika sama Ditya, lu take a break, lu istirahat. Nah, pada saat istirahat itu lu inget nih apa aja yang bisa bikin lu sukses gitu. Apa aja yang udah lu capai gitu loh. Dan lu netapin diri di situ, gue pengen jadi kayak itu. Jadi lu motivasi diri sendiri biar lu makin meningkat gitu loh untuk menjalani karena kalau misalnya lu tadi balik lagi kalau misalnya lu selalu berpikiran karena gue gak ada waktu nih sampai itu ini bisa bingung ini segala macam, itu malah justru nanti ngesuges lu biar skripsi nggak kelar-kelar. Jadi usahain hindarin pikiran yang negatif-negatif tentang diri lu, kayak misalnya mau ganti topik, mau ganti segala macam, itu hindarin, hilangin, buang jauh-jauh. Jangan sampai ada pikiran kayak gitu ke diri lu. Karena itu justru semakin membuat lu makin jatuh. Itu sih Pak, dari saya. Satu lagi Han mungkin. Han, kan tadi ada pandangan dia udah kerja nih. Di mahasiswa dia udah kerja. Udah gak ada duit. Maksudnya rugi nih, tanda kutip lah, saya omong ini aja, ngomong apa terbuka aja. Rugi nih. Udah nggak ada duit. Apakah sebanding usaha dia mahasiswa yang kerja dengan nanti sarjana kerja dengan publikasi? Untuk Farhan aja gimana sekarang? Kerjanya gimana? Dulu gampang nggak nyari kerja dan seterusnya? Gimana cerita? Kalau misalnya mikirin masalah biaya, kayak gue gak punya duit nih gara-gara dari gawean gue udah berhenti, terus gue gak punya duit, ya itu sih nggak bisa dibilang apa tuh nggak bisa dibilang salah sih, karena manusia emang realistis, dia butuh suatu hal untuk berhidup. Tapi kalau misalnya lu mau berjuang untuk sesuatu yang lebih baik gitu loh, karena kan di sini lu kan fokusnya kan buat nyelesain skripsi dulu ya, buat nyelesain masuk kuliah dulu. Ketika lu ngorbanin suatu hal untuk sesuatu yang lebih penting menurut gue, nanti setelah itu selesai, maka akan datang suatu hal yang justru lebih baik padahal gitu loh. Gue nggak ngomong kalau bekerja sambil kuliah itu salah, enggak. Karena gue juga pas nyusun skripsi, gue juga sambil freelance di pertanian. Nah, itu asalkan sebenarnya kalau lu bisa ngebagi waktu sebaik mungkin antara skripsi dan kerjaan, it's okay untuk kerja. Tapi kalau misalnya emang lu time management lu jelek, kata tadi dibilang Erlika tuh, time management kan jadi pisau bermata dua. Kalau lu bagus, dia bagus. Kalau lu jelek, dia jelek. Kalau misalnya lu nggak bisa time management, mendingan lu korbanin materi lu untuk suatu hal yang lebih berguna. Itu pendidikan. Karena kan kalau pendidikan juga kan orang tua lu nanti selesai dari biaya, mungkin kalau misalnya dibayarin waktu atau gimana. Jadi menurut saya kalau misalnya lu ngorbanin suatu hal untuk suatu hal itu worth sih, karena
kalau saya ya alhamdulillah itu karena memang habis lulus itu saya emang nggak sempat sebulan itu nggak ngelamar pekerjaan karena saya fokus dulu ke freelance ke pertanian karena itu kan waktu itu sedang bener-bener pengen di publik. Jadi saya fokus itu, saya baru daftar itu di bulan Oktober pertengahan sampai akhir dan alhamdulillah jeda sebulan di November pertengahan saya keterima. Jadi nanti kalau misalnya emang lu udah punya misalkan karena kan rata-rata nih ya kalau mau kerja kayak misalnya mau kerja di kantoran itu rata-rata kan kalau misalnya BUMN atau itu kan biasanya dia ada persyaratan minimal ada gelar lah gitu bachelor, kecuali kalau misalnya kalau masuk kayak startup ya, startup yang nggak mentingin gelar, yang mendingin skill, atau kan agak lebih susah masuk ke sana karena kan skill harus terasa dulu. Jadi kalau misalnya lu mau mulai karir ya seenggaknya lu punya apa tuh namanya, punya gelar gitu loh, karena rata-rata perusahaan-perusahaan kayak BUMN segala macam itu masih mementingkan gelar. Jadi kalau untuk sekarang sih ya lebih baik gelar dulu kejar, nanti uang nyusul kok. Gitu sih Pak paling. Oke, Farhan. Ada lagi pertanyaan lain? Samsul? Iya Pak. Silakan Sul. Kayaknya ini kita nanti ini silakan Sul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Arifin dari semester 5. Nah, ini kan saya masih semester 5 ya, lagi terbayang-bayang mau cari judul apa tentang skripsi gitu kan. Nah, saya tuh bingung Pak, mau gimana ya, mau cari judul skripsi tentang apa gitu kan. Masih bingung, apalagi kan masih semester 5 gitu. Mungkin dari kakak-kakak itu yang lebih pengalaman bisa apa ya, mengarahkan saya gimana cara sih mencari judul skripsi yang baik gitu. Oke gitu aja Pak. Silakan Detia, Arika. Ya. Jadi tuh apa ya? Saya sama Elrika tuh dulu dari semester 5 ya, El? Dari semester 5 zaman-zamannya BPM, Pak. Dulu tuh kita pakai topiknya BPM gara-gara habis matkulnya Pak Blur nih, BPM, proses mining, bisnis proses mining dulu. Dulu tuh kita dari matkul itu mulai baca-baca jurnal, pilih-pilih jurnal, mau topiknya tuh mau ke arah yang spesifiknya tuh ke arah lebih apa gitu. Nah, kemudian tertarik sesuatu, mulai mendalami, dijadiin topik skripsi. Nah, tapi di semester berikutnya, semester 6, terjadi kegalauan nih. Topiknya mau yang mana? Soalnya waktu itu ada Alam sama Fajar yang juga lagi menggarap tentang software defect prediction, SDP. Jadi, saya sama El tuh mulai bingung. Kalau BPM tuh kita cuma berdua nih. Berdua ngerjain, kita juga masih bingung prosesnya gimana-gimana gitu. Terus mikir panjang, mikir-mikir lagi, masuk perkuliahan Pak Brur juga tentang software testing. Akhirnya fix merubah topik jadi SDP. Jadi tuh memang proses untuk milih topik sendiri itu emang apa ya? Emang kita tuh harus coba-coba nyari yang menurut kita tuh kayak ya kita bisa. Walaupun nanti ada stuck-stucknya juga nggak apa-apa. Yang penting kita semangat di topik ini gitu. Intinya harus banyak-banyak baca jurnal, banyak-banyak cari matkul yang menurut kita disenangi. Habis itu banyak-banyak baca jurnal yang tertarik, kemudian didalami, habis itu ya insya Allah bisa jadi topik. Gitu dari saya. Arika atau Farhan mau nambahin? Mungkin saya kayak kalau dari saya pas milih topik itu satu sebenarnya sih harus disenangi, itu bukan senangi ya, harus ya sih bisa dibilangin disenangi gitu. Kalau misalnya emang mau lebih gampang ngerjainnya disenangi gitu. Ini misalnya senang apa nih, misalnya senang kayak machine learning atau Python gitu, atau misalnya senang UI UX. Nah ketika lo udah senang sama sesuatu kan lo kan bakal ngerjainnya kan sepenuh hati tuh, jadi lo bakal gampang dapat topiknya gitu loh. Lo baca jurnal, pokoknya intinya sih kalau mau nyari topik sih emang jurnal nomor 1. Lu baca jurnal,
lu rangkum, lu cari kira-kira masalah yang di situ apa, habis itu kira-kira ada nggak yang udah bener metodenya dia atau gimana macam. Pokoknya inti nomor 1 baca jurnal. Terus kalau misalnya lu udah misalnya dapat nih topik nih, bisa dapat topik udah, nah lu segera ini apa tuh, gue sih saranin dari semester 5 jangan pernah bilang gue masih semester 5 karena waktu itu cepet. Waktu cepet, lu tiba-tiba nanti udah semester 7 lu nggak dapat topik, lu kelagelapan. Lebih baik dari semester 5 sekarang lu cicil seenggaknya topik dulu dapet, sama kalau bisa langsung hubungi kira-kira dosennya yang mau yang menjadi calon pembimbing, karena nanti ketika lu udah ketemu sama dosennya, nah lu enak tuh, Pak, misalnya saya suka sama ini, nah nanti kalau misalnya dosen ternyata cocok kan bisa ngobrol tuh, nanti ada topik segala macam. Karena dulu saya juga pas nyari topik saya cuma tertarik sama machine learning, udah nggak tahu mau ngambil apa lagi. Ketika saya tertarik sama machine learning, saya langsung hubungin Pak Abdul, Pak saya tertarik sama machine learning, kira-kira Bapak Mas terima proses bimbingan segala macam nggak. Setelah ngobrol, baru saya dapat judul topik serta judul lah tuh yang apa tuh intinya. Jadi ketika lu mau ngambil itu ya udah, lu nomor 1 sih kalau mau gampang lu senangin dulu itunya matkulnya, atau lu cari sesuatu yang buat bikin penasaran nih. Ini gimana sih kayaknya, karena kalau beli apa tuh berdasarkan pengalaman saya ngambil machine learning itu karena saya penasaran machine learning itu gimana, cara kerja gimana, kok banyak digemari sama orang gitu, kok banyak orang yang bahas ini, karena saya penasaran maka saya tuh ngambil model apa tuh ngambil skripsi ya machine learning itu termasuk pakai nekat doang, modal nekat. Yang penting saya masuk, saya ngedengerin kira-kira apa aja yang dibutuhin, saya belajar gitulah. Pokoknya kalau saya sih ya lebih kalau bisa nekat ya kenapa enggak, karena nanti ketika lu udah nekat, lu udah nyemplung ke situ, mau nggak mau lu harus belajar. Itu kalau mau agak sedikit susah ya, tapi kalau misalnya agak mau gampang, lu cari apa yang lu senengin dulu, situ lu dalamin, lu baca jurnalnya, lu rangkum, habis itu lu cari kira-kira masalah dari jurnal ini apa, masalah jurnal itu apa, udah selesai belum, kalau belum di situ ada celah buat lu masuk jadi topik, baru udah lu ngomongin dosen dikit aja. Erika mau nambahin? Oh, mungkin karena udah banyak, mungkin aku ngasih ini aja sih. Kayaknya aku bisa ngelihat dia bingung di mana bisa nemuin topik karena dia masih semester 5 kan, belum nemu tuh yang namanya skripsi. Matkul riset pun adanya di semester 6 bukan di semester 5 gitu kan. Yang mau kasih tahu tuh banyak sebenarnya jalan untuk ketemu yang namanya topik riset. Dari ngobrol sama dosen lo bisa ketemu, terus mungkin lo bisa tadi kembali reflect, kira-kira lo ini jagonya di mana sih, minatnya di mana, sukanya di back end kah, atau ternyata lo suka machine learning, data science gitu-gitu, atau ternyata lo suka lebih ke sistem desain, atau terserah. Itu lo lihat dulu ke diri lo sendiri, tanya lo bisanya di mana, lo jagonya di mana, lo sukanya di mana. Udah gitu, jadi nanti ketika tadi kan disaranin untuk nyari paper, jadi ketika lo nyari paper jangan nggak luas banget skopnya. Semuanya lo cari desain sistem, lo cari machine learning, lo cari back end, lo cari crypto. Jangan pusing. Pusing yang ada terus lo overwhelm jadinya. Tentuin dulu kira-kira minat lo di mana, baru lo cari paper, lo cari penelitian cutting. Kira-kira ada nggak yang pernah ngambil skop topik kayak gini. Terus cari juga di jurnal-jurnal di Scholar, Google Scholar, kira-kira apa sih yang bisa gue kembangin dari ini gitu. Itu sih. Oke. Makasih Erika. Ini ada pertanyaan lain nggak? Si Alfani mau nanya? Ngobrol-ngobrol dengan kakak tingkat? Oke. Oke, halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaan saya tuh gimana sih cara maintain mood kita nih buat
ngejalanin skripsi itu, skripsi Pak. Maksudnya biar cara ngebalance antar kegiatan kita sama cara kita nyusun skripsinya atau nyari resource-nya gitu Pak. Terima kasih. Kasih. Silakan, ada yang mau jawab? Mungkin gue dulu. Tadi kayaknya inget mulai ngomong soal dedikasiin waktu 4 atau berapa jam tadi untuk ngerjain skripsi. Mood itu pasti nggak datang dan pergi gitu ya. Nggak ada yang orang satu bulan tuh isinya mood ngerjain skripsi aja. Itu orang apaan? Kayaknya gue nggak pernah ketemu sih. Bahkan Fajar sama nggak tahu sih kalau Alam waktu itu Fajar juga pernah sharing gitu kan. Ya gue nggak mau kerjaannya skripsi terus gitu kan, capek juga ada masanya gitu. Tapi buktinya dia bisa ngerjain lulus cepat gitu kan, 3,5 tahun. Nah, ya itu ini tuh basic dari time management sih, alokasiin waktu. Misalnya lo kuliah berapa ya, 6 jam sehari misalnya atau 4 jam sehari. Itu kuliah, terus lo alokasiin lagi waktu 2-3 jam atau 4 jam untuk istirahat di siang hari itu atau di malam hari. Bukan tidur malam ya, bukan tidur yang malam-malam, bukan maksud gue bukan itu istirahatnya. Nah, setelah itu lu ambil waktu 4-6 jam, 4 jam aja lah sehari untuk lu fokus ngerjain skripsi. Itu aja. Mungkin lu harus ngerjain skripsi dulu, baru habis itu 4 jam kemudiannya lagi lu bisa rewards diri lu dengan apa terserah, main game, terusan push rank dan segala macam. Jadi mungkin prinsipnya bisa diubah. Kalau gue udah selesain target skripsi gue hari ini, gue bisa push rank gitu, atau gue bisa main sama teman lah atau apapun itu yang jadi entertainment. Kayaknya gitu sih kalau itu basic time management gitu, alokasi waktu. Bukan yang oke, besok gue mau ngerjain itu, mau ngerjain apa ya, skripsi, tapi nggak di set waktunya berapa jam, terus atau minimal lo udah nyampe mana ngerjainnya, kayak gitu. Bisa aja besok gue 4 jam, pokoknya gue kelarin bab, atau enggak gue besok harus kelarin bab 1. Kalau bab 1 udah kelar, oke, gue push rank semau-mau gue gitu sampai malam gitu. Serah lo gitu. Gitu sih. Oke, ada yang mau tambahkan? Jadi nggak berdasarkan mood, karena mood memang hilang-hilangan. Mungkin saya kali ya. Kalau untuk maintenance mood, ya saya pengalaman pribadi kayaknya juga saya orang yang mood-moodan. Mood hancur udah nggak mau ngapain. Ya itu, karena kan saya kan sehari itu kan kalau saya itu 6 jam, kayak pagi, siang, sama malam. Itu saya setiap 2 jam sekali itu ya udah habis kelar skripsian buat balikin mood lagi biar nanti siangnya bisa skripsian lagi. Ya saya leha-leha kayak main game atau nonton film atau cuma sekedar istirahat tidur gitu. Nah itu kalau itu cara saya sih buat maintenance mood. Terus kalau misalnya mungkin lu punya kegiatan yang menurut lu asik, kayak misalnya lu misalnya kayak suka main musik atau suka nyanyi kayak gitu. Jadi setiap lu udah capek nih, setelah mau kalau misalnya lu baru sejam belajar sejam ujian skripsi lu capek nih, ya udah lu apaan tuh lakuin aja, kayak misalnya lu capek nih, gue nyanyi biar mood gue naik lagi. Nah itu buat cara buat naikin mood lagi. Terus kalau misalnya lu kayak misalnya contoh kayak gue, kalau gue kan emang sukanya doyan olahraga. Jadi ketika gue capek buat balikin mood lagi, ya gue olahraga gitu loh. Jadi intinya kalau misalnya lu mau naikin mood, cari dulu apa yang lu senengin sih. Kan pasti kan tahu lah ya hobi lu apa. Cari yang lu senengin, ketika mood lu hancur, lu taruh skripsian lu lakuin yang lu suka. Nanti karena kan kalau misalnya lu seneng kan mood otomatis akan naik tuh. Jadi yang kalau buat maintenance mood, nyenengin diri sendiri deh. Sama kayak tadi tuh yang El bilang tuh pakai sistem reward. Jadi ketika lu udah target lu tercapai, ya lu ngasih diri lu sendiri hadiah gitu loh. Jadi kayak misalnya tadi kan El kalau misalnya mau push rank tuh sampai malam-malam,
pengalaman pribadi kayak itu. Ya lihat. Jadi kalau misal lu nanti udah kelar bab 1, udah lu leha-leha aja. Yang penting target gue hari ini tercapai. Gue mau tidur malam, mau tidur segala macam, ya serah gitu loh. Kalau gue sih gitu. El mungkin kayak gitu juga karena mungkin pengalaman pribadinya kali. Pakai repot gitu, push rank malam-malam ya. Kita push ranknya bareng-bareng ya. Iya. Push rank malam-malam. Habis pusing skripsi kita push rank. Itu sih Pak Wani. Ya cari kegiatan yang bikin lu senang aja sih. Nah itu aja. Karena kalau lu bergantung sama mood, ya kelar-kelar gitu lu. Mood kan tuh kan hancur. Kalau lagi apalagi kalau lu kayak kasusnya kayak Habib ya, udah stuck gimana pun, lu mau naikin mood kalau lu mau ngerjain apapun, kalau emang tuh kayak misalnya kayak Habib kan lagi masa-masa sulit nih, lagi masa-masa harus ya berpikir lagi, ya lu lebih baik istirahat, karena dengan istirahat lu bisa balik lagi ke diri lu yang sebelumnya. Gitu sih. Nah, cukup. Oke deh ya. Mungkin kita akhiri dulu karena sudah waktunya lohor ya. Iya. Kasih banyak buat semuanya. Farhan, Erika, sama Sama-sama. Saya juga terima kasih. Detia. Tetap jaga silaturahmi sama saya, sama adik-adik kelasnya, sama Win ya. Ya, Pak. Kalau misalnya ada Oke. apa-apa bisa hubungin saya langsung juga nggak apa-apa. Iya, itu kan ada kontaknya tuh, ada alamat emailnya nanti tahu kan mereka kan, Farhan? Di chat aja kalau mau kasih WA atau apa nomor. Kalau misalnya mau nanya-nanya mungkin kalau saya ya. Oh lupa, kalau mereka nggak MST mereka nggak bisa lihat Iya. kan, harus di layar. Lupa saya. Oh ya, bentar Pak. Mungkin saya ini aja. Kalau misalnya pusing atau butuh sedikit, kalau butuh teman cerita, kalau butuh teman cerita nih tentang skripsi atau tentang masalah pribadi atau apa, kalau bisa chat aja. Gue nerima orang yang mau cerita, karena itu jadi sebuah pengalaman juga. Itu bisa dicatat mungkin kalau misalnya butuh motivasi atau butuh tempat curhat atau segala macam mengenai skripsi atau kehidupan pribadi, bisa cerita segala macam, chat aja. Saya menerima konsultasi 24 jam. Nanti kita buka konsultasi skripsi Farhan ya. Iya. Oke ya. Makasih ya semua, keep kontak ya. Ya, Sampai Pak. ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Kak Farhan, Kak El. Semuanya. Iya. Semangat.